Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Olimpiade Agustin. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akses control list bab 8 pada Cisco routing. Nah, untuk materinya terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu ada teori ACL, setup topologi ACL, konfigurasi menghubungkan antara jaringan dan lain-lain. Kita langsung aja masuk ke materi pertama yaitu mengenai teori ACL. Akses control list atau protokol akses RIS yaitu kita akan membahas terlebih dahulu. Nah, teori ACL itu pada dasarnya adalah akses list yang serangkaian aturan diterapkan pada interface router atau switch yang mana aturan-aturan ini itu menentukan apakah lalu lintas diizinkan atau ditolak berdasarkan parameter seperti alamat IP, jenis protokol, atau nomor port. Beda halnya dengan port security ya teman-teman. Kalau port security dia itu hanya menonaktifkan interface-nya atau kabelnya aja. Tapi kalau di sini akses list adalah bisa saja untuk memblokir sebuah IP atau mengizinkan IP siapa saja untuk masuk. Fungsinya di sini untuk jaringan kecil, akses list ini bisa bertindak sebagai firewall, yaitu membantu memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan. Nah, untuk sebuah perusahaan biasanya akses list menegakkan kepatuhan mengelompokkan lalu lintas antar VLAN dan menambahkan lapisan keamanan lain di luar firewall khusus atau peralatan keamanan. Singkatnya atau intinya adalah akses list ini bukan sekadar konsep teknis, tetapi merupakan sebuah alat praktis atau protokol yang mendukung keamanan dan kinerja di lingkungan TKA modern. Nah, untuk rentangnya itu kisaran dari 1 sampai dengan 99 dan 1300 sampai dengan 1999. Lalu contohnya di sini kita nanti akan coba terapkan di Cisco paket tracer, tapi di sini kita akan bahas tentang teorinya dulu. Akses list yang kedua itu kita mencocokkan IP sumber, tujuan protokol, dan portnya. Kalau akses list extended ini berguna untuk kontrol yang lebih rinci, misalnya mengizinkan HTTP pokok memblokir telnet ataupun memblokir sebuah port. Nah, jadi kalau ACL itu kayak lebih extended, kayak lebih kompleks lagi gitu ya teman-teman. Menerapkan sebuah aturan akses list. Kalau misalkan yang standar tadi kalau misalkan yang standar tadi hanya blokir IP-nya aja. Tapi kalau di dalam extend ACL itu kita memblokir IP-nya, lalu tujuannya, protokolnya, bahkan portnya. Gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setup topologi ACL. Kan itu R2911 ya. Kita ibaratkan ini tuh dari klien. Kita buka dulu Cisco-nya. Nah, ini router
2911. Kita ibaratkan kedua ini itu menuju ke server. Servernya itu yang ini ya teman-teman. Nih ada 3 server. Kenapa kita di sini mengimplementasikan server? Karena biasanya server itu merupakan suatu jaringan yang sangat diamankan karena server ini ialah pusat dari sebuah data. Entah itu database atau data-data pentingnya yang berada di dalam perusahaan. Maka dari itu, server memerlukan sebuah keamanan yang ketat agar data-data yang ada tidak bocor kemana-mana. Nah, sekarang kita coba untuk mengkonfigurasinya. Kita ke switch 1 dulu ya teman-teman. CLI enak config T VLAN 11 VLAN 12 VLAN 13 terus interface RFA 0/1 sampai 2. Enter. Switch mode akses. Maaf, ini interface length FA. Oh iya, di sini pakai slash. Terus switch mode akses, switch akses VLAN 13. Bentar. Masukin lagi interface range FA 0/3/4. Switch mode akses, switch akses VLAN 12, lalu enter. Masukin lagi interface range FA 0 slash 5/6, enter. Switch mode akses, switch akses VLAN 11, enter. Terus sekarang kita masuk ke router 1. Kita ke CLI
No. Enable config T. Masukin interface gig no slash no sh. Kita masuk ke switch 1 lagi, tapi bentar, kita masuk ke switch 1 lagi, masukin interface FH 0/7 switch mode curang. Masuk lagi ke router 1 teman-teman. Nah, kita exit dulu. Interface gig no slash no titik 11 encapsulation dot 11. Terus masukin IP address-nya. Tuh 23 titik 23 titik 23 titik 1 255 titik 255. Sembarangan. Ternyata itu MLS. Terus IP address-nya ID. Terus interface lagi gig no slash no titik 12 encapsulation 12 IP address salah.
13 kayak gini. Kok gitu sih? Bener. will exit HJP full VLAN kayak anak kecil habis dimandiin anjir. mana sih itu udah sampai net. Oh sekarang dev 123.2. My God. Exit lagi, terus IP HJP full VLAN 12. Ini 25. Devnya juga 25 teman-teman.
terus int di 0/1 0sh IP oh iyalah, kenapa nyatu ininya. SH masukin IP address 23 tik 23 tik 1 255 255 252. Nah, kalau sudah, lakuin yang sama di router satunya lagi. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah konfigurasi standar ACL ya teman-teman. Nah, akses list ini membaca dari atas ke bawah, atau router ini akan membaca sebuah konfigurasi akses list itu dari atas ke bawah. Jadi kita harus menyesuaikan tempat atau letak aturan dari akses list ini. Misal kalau kita menggunakan permit anyway itu di paling atas di nomor 10, maka nanti di sini permit anyway ini ketika router membaca dari 1 di permit ini semuanya akan udah sesuai, dan si permit itu akan diizinkan. Setelah komen atau akses list kedua ketiga, dia itu akan diabaikan karena udah sesuai atau udah cocok sama semua perintah-perintah yang disuruh atau di urutan paling atas. Nah, kenapa kita di sini menaruh atau konfigurasi DNI ini terlebih dahulu? Karena di sini kita akan menggunakan router yang sifatnya membaca dari atas ke bawah. Jadi ketika dia membaca DNI ini terus di reject IP-nya berapa, nanti bakal match IP yang di reject di sini. Berarti di drop pakai ini atau akan violet. Kalau udah sesuai, lanjut lagi. Yang VC kan ke switch. Nanti si switch itu ke router. Dia memberikan arah ke router. Lalu paket ini sampai yang namanya in atau di dalam. Ada juga yang namanya out. Dia masuk ke paket router. Kalau out di sini adalah dia masuk ke router, proses di router. Setelah itu outnya atau output mau diizinkan atau mau di reject, di redirect atau diblokir. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, konfigurasi sequence number ACL. Misalnya kita memiliki studi kasus memblokir VLAN 13, tadi sudah kita blokir. Lalu yang kedua juga
visi anomali di sini. Visi anomali kita tambahkan satu visi di VLAN 11 ya. Nah, kita tambahkan dulu IP serta gateway-nya. Kita masuk dulu ke switch 1. Ini sih mau dijawab enggak? Enable konfigurasi interface EPA 0/8 enter switch and mode access switch access VLAN 11. Nah, misalkan di sini kan ada sebuah visi anomalinya atau visi yang kita tidak ketahui punya siapa. Nantinya visi ini kita akan blokir, namun kita akan blokir dia saja, tidak dengan VLAN 11. Nah, gimana sih cara blokirnya? Cuma satu visi doang. Kita tinggal ingat saja IP dari visi anomali ini. Sekarang kita masuk ke router. Apalagi kalau sibuk gak pernah. Enable typo. Bentar guys. Bener banget. Dan aku juga tahu, dengerin dulu. Aku juga tahu tadi pas siang kamu habis makan. Ya, kita router ini router 1 teman. Minta dimatiin teleponnya aja. Enable IP akses list standar satu, lalu masukin 12 Denny host 1, 2, 3. Kamu juga gitu, kenapa aku harus banget? Sama aja. IP-nya kurang. Do show akses. Nah, udah ada ya teman-teman. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi web server. Kita masuk ke server 1.
terminal. Kita lihat fisikalnya. Kita masuk ke salah satu visi yang VLAN 11 ke desktop. Web browser. Bentar teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya teman-teman. Konfigurasi attended ACL. Kali ini kita punya studi kasus, yaitu yang pertama adalah VLAN 11. Itu bisa akses HTTP ke server 1, tapi VLAN 11 itu selain HTTPS ini, seluruh akses ke ICMP ping dari VLAN 11 ke server 1 itu akan gagal, jadi diblok. Jadi di sini rulesnya intinya adalah kalau yang pertama dia mempermit atau mengizinkan HTTPS-nya aja untuk ke server 1. Tapi untuk service lain seperti ping ICMP ataupun HTTP dan yang lainnya, VLAN 11 itu diblok untuk akses ke server 1. Jadi hanya bisa menggunakan HTTPS. Lalu yang kedua adalah akses semua VLAN diblok ke server 1. Jadi akses seluruh VLAN di sini akan menjadi VLAN 11, 12, 13 itu diblok ke server 1. Dan yang terakhir adalah kita mempermit atau mengizinkan semua VLAN ke server 2 dan server 3. Jadi gitu teman-teman untuk studi kasus kali ini ya. Nah, baik, sekian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.